Memang harus dijaga betul untuk saat ini, Pak D, karena memang kan Harus juga ada dijaga. legalitas hukumnya. Iya, kita itu berbuat baik, orang itu nggak ngerti, nggak lihat. Tapi sekali lagi kita membuat kesalahan, sudah kemana-mana gitu loh. Semacam itu aja gitu loh. Makanya saya seneng dengan Mas Ipong, walaupun jauh di sana. Mas Prayogi setiap hari live. Yang beli leong yang di Bali, walaupun baru dia segitunya ya ta, segitunya. Sekarang Mas Semar nggak apa-apa, Sobat Ngarit. Semakin anggotanya semakin kecil nggak apa-apa, yang penting berisi gitu loh, berisi ada manfaatnya. Jangan semacam kemarin-kemarin yang bulan 7, bulan 8 cuma hura-hura di medsos tapi kenyataannya nol, buat apa gitu loh, buat apa. Kayak kemarin. Sekarang kita lebih fokus di dunia nyata, Pak D. Ya, itu memang yang saya harapkan, dan mudah-mudahan kita jangan takut apa itu followernya ketika lab berkurang, nggak masalah, yang penting apa? Bukti nyata, bukti kebermanfaat itu ada gitu loh. Semacam itu aja. Karena apa? Ini adalah momen-momen yang saya tunggu. Ya ini Sobat Ngarit gitu loh. Ini Sobat Ngarit gitu loh. Kalau di tapping-tappingan itu ketika beliaunya, ya mohon maaf, Mahizun Lab, terus ada sekarang yang lagi meledak Aulia Lab, itu semuanya yang tapping itu bucin semua. Iya. Saya lihati satu-satu itu, saya ketik satu-satu yang apa itu yang tapping itu, saya lihati satu, alah ini apa ini, aku ngono, apa ini manusia apa ini, nggak ada intinya gitu, nggak ada intinya, nggak ada apanya, ya cuman tapping semacam itu gitu loh. Saya lihat yang dianu cuman gitu-gitu. Makanya Mas, kalau Mas lihat di VT saya, nggak ada itu VT semacam itu, nggak ada. Satu pun nggak ada. Menampilkan wajah Mas Jun pun saya nggak ada gitu loh. Nggak ada. Saya nggak berani gitu loh. Saya nggak berani gitu loh. Makanya semacam saya emang saya lebih baik di bawah aja. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang, maksudnya itu ada negatifnya saya, itu efeknya nggak seberapa. Kemudian Sobat Ngarit, emang saya di Jombang gitu loh. Saya kan di Jombang. Saya emang sejak dulu ketika saya bulan 12. Kalau Mas saya tahu, saya mengikuti beliau udah lama. Dulu ada namanya Sobat Minggat. Kalau Mas belum tahu kan Sobat Minggat. Nah, Sobat Minggat itu pertama kali kalau ada kata kuncinya rupiah mau diganti won itu sejak dulu gitu loh. Sejak dulu saya udah ngikutin gitu, sudah ngikutin. Ya makanya ketika Sobat Ngarit berdiri, kemudian apa itu misinya bagus, ketika bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 11 hancur kayak gitu, cuman kayak gelembung busa tapi nggak ada apa-apanya, nggak ada isinya. Kemudian itu selesai, kemudian berjalan sekian itu, dan selama ini didampingi dengan Mas Semar, saya salut, saya bergerak lagi gitu loh. Saya bergerak lagi gitu loh. Saya bergerak lagi. Kehadirannya Mas Semar ini menambah semangat, Pak D, untuk di daerah masing-masing ini. Terutama yang di bawah, mereka itu lebih gampang menghubungi orang-orang A1 lah anggapannya gitu. Gampang terhubung. Iya, makanya kayak ya saya nanti kan kalau bisa itu adik-adik kita yang lab itu emang agak di briefing juga, harus diberi apa itu pelajaran tentang Sobat Ngarit itu semacam apa. Emang harus di briefing, maksudnya harus dikasih pelajaran, terutama yang sudah sepuh-sepuh, yang sedikit tahu gitu, yang sudah tahu gitu loh, yang sudah tahu. Jangan karena berpikiran nanti kalau live ditonton orang banyak, ya itu awalnya, tapi kan harus kita beritahu gitu loh, bahwa itu adalah suatu pancingan, karena saya takutkan nanti kalau live dibantu, kalau orang berpikirnya sudah semacam itu, nanti kalau tidak apa itu mencapai ekspektasinya, dia akan kecewa semacam itu. Kalau anak-anak yang sukanya live Sobat Ngarit yang di live gitu loh. Kalau kami yang di bawah nggak peduli, masa bodoh aku, saya sendiri juga nggak pernah live gitu loh. Emang banyak yang seperti itu, Mbak D, kadang yang ngirim link di grup mohon dibantu. Iya, kirimnya gitu. Yang ditakutkan itu di dalam grup itu kemarin juga pernah kejadian, dia kirim link live-nya terus nggak ditonton. Itu memang punya rasa kecewa, Pak D.
Ya makanya itu sudah Sedangkan saya rasakan. mereka sendiri tidak memikirkan setiap orang yang ada di grup ini kan beda-beda Iya betul. kebutuhannya. Semuanya itu punya aktivitas gitu, Nah, punya punya aktivitas. Apalagi di bulan puasa kayak sekarang kan memang agak mengurangi lah view-nya TikTok ini. Makanya Orang fokus beribadah. makanya saya sudah, wah ini teman-teman adik-adik kita itu mengenalkan Sobat Ngarit di medsos itu baik. Cuma harus juga di apa itu dipikirkan dampaknya semacam apa. Takutnya nanti kalau jujuk meledak, followernya meledak. Nah, ayo gabung Sobat Ngarit. Nanti kalau live nanti dibantu. Mereka senang. Tapi lambat laut kalau kita tidak bisa mengembangkan diri sendiri kan juga nggak bisa. Tenggelam nanti kan saya takutnya sendiri kan Pak D. Saya sudah beli Bukan kaos, karena Sobat Ngarit terus bisa besar. Ini kan tidak begitu. Tergantung kita sendiri mengembangkannya. Betul. Makanya teman-teman, ayolah kita itu ya nggak apa-apa gitu. Kita semacam Mas Ipong sering di live nggak apa-apa, yang penting kita mengenalkan dengan cara yang baik gitu, cara yang baik. Nggak bisa itu mengenalkan 1-2 kali langsung paham, nggak mungkin gitu loh. Kita harus mengedukasi gitu, mengedukasi anggota-anggota baru kita. Ya kita harus sering mendatangi gitu loh, harus sering ngobrol. Jangan kan menjelaskan di medsos Pak D, yang di dunia nyata saja yang sudah tergabung di saya tanyain. Masih ada aja pertanyaan-pertanyaan yang memang harus kita jelaskan. Akhirnya saya melakukan kunjungan gitu, menjelaskan dengan lemah lembut lah, merendah lah kita. Iya, banyak dari apa nanti yang kita dapat dari Sobat Ngarit itu apa? Secara langsung nggak ada gitu. Kita itu nggak dapat apa-apa secara langsung dari Sobat Ngarit, tapi yang kita dapat dari Sobat Ngarit adalah kebersamaan, persaudaraan, dan nanti pasti ada kebermanfaatan. Contohnya, kamu belum kerja, temenmu ada yang butuh pegawai, kamu kan juga bisa gitu loh. Semacam itu, kamu jualan kambing, temenmu butuh kambing. Agak berat Pak D, yang muda kayak saya ngemong orang-orang yang umurnya di atas saya. Saya akhirnya memang selalu merendah, menjaga sopan santun, perkataan, itu penting itu. Ya sama Mas. Saya aja yang di muda-muda saya harus merendah kok. Saya harus ngelus kok. Iya, saya harus ngelus gitu loh. Saya sama Mas gitu loh. Sama mau memberi informasi dengan baik, dengan cara yang lemah lembut, tidak menyinggung, itu susah gitu loh. Kita mencari anggota dalam 1 minggu pun susah gitu loh. Karena apa? Ketika kita memberi informasi dengan baik dan benar, orang yang kita target itu, ada orang yang berkeinginan itu, ketika kita kasih pemberitahuan dengan baik dan benar, ketika nanti menjadi anggota, dia sudah mantap gitu loh. Nggak ngambang. Kayak sekarang ya, setelah Mas Semar turun untuk Probolinggo sendiri ini makin kompak, makin percaya sama Sobat Ngarit Pak. Intinya Sobat Ngarit ini memang benar duduk sama rata, berdiri tanpa raja begitu. Karena Mas Semar ini kan selalu datang lah ke kita yang di bawah itu gitu. Makanya ayolah kita Sobat Ngarit nggak apa-apa. Sobat Ngarit itu semakin kecil nggak apa-apa. Tapi satu kecil, tapi ibaratnya seumpama kacang itu mentes gitu loh. Tapi nanti banyak yang kopeng buat apa gitu loh. Yang penting kebermanfaat bagi lingkungan, kebermanfaat bagi sesama, terus kemudian kebermanfaat bagi anggota gitu. Karena nanti akhir endingnya adalah memberi manfaat di seluruh anggota. Kalau Sobat Ngarit dari pusat saya yakin tidak bisa memberi apa-apa. Tapi ketika kita Sobat Ngarit berkumpul, berkomunitas, itu pasti ada salah satu atau dua itu yang butuh sesama. Contohnya gini, di tempat kerja saya ada lowongan, ada nggak Sobat Ngarit yang butuh kerjaan? Semacam itu.